Halo sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Nur Saparwadi. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian atau sedikit bercerita bahwa ternyata GERD dan anxiety ini bisa membuat kita bangkrut. Saya yakin kepada kalian, jika kalian sudah memiliki penyakit GERD dan anxiety ini sudah bertahun-tahun, pasti uang yang kalian habiskan sudah beberapa puluh juta. Sebelumnya, jika kalian baru pertama kali melihat channel ini, baru pertama kali melihat video saya, silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe dan tinggalkan pesan-pesan positif di kolom komentar. Kita sharing pengalaman terkait bagaimana cerita kalian saat terkena GERD dan anxiety. Saya akan berusaha menjawabnya, dan ingat, saya di sini bukan seorang dokter, bukan ahli kesehatan, tapi saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara saya mengatasinya. Oke, bahwa apa yang kalian rasakan, sensasi apa yang kalian rasakan setiap saat itu tidak berbahaya. 99% pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam otak kita atau rasa khawatir itu tidak akan terjadi. Sama halnya ketika kita berpikir bahwa hari ini mendung, di saat kita pergi kita berpikir bahwa jangan-jangan di jalan nanti hujan, dan yang terjadi tidak terjadi hujan. Maka ketika kita memiliki asam lambung cemas berlebihan ini, ketika kita persiapkan diri mau pergi ke pasar, atau kita saat masih parahnya kita terkena GERD dan anxiety, ketika kita mau pergi Jumatan atau pergi rekreasi, maka kita khawatir, kita berpikir bahwa jangan-jangan nanti di tengah jalan saya pingsan, saya sesak, asam lambung saya kambuh. Pada dasarnya itu tidak akan terjadi. Coba kalian lakukan itu. Ketika kalian mau pergi, ketika pikiran khawatir tersebut muncul, silahkan lawan, silahkan pergi, dan ujungnya nanti di jalan apakah kalian pingsan atau tidak. Ketika kalian baik-baik saja, maka apa yang kalian takutkan? Sama halnya ketika kita merasa takut mati, dan hari itu juga kita tidak mati, dan besoknya kita tidak mati, sampai seterusnya kita tidak mati. Nah, sama halnya ketika kita yang namanya cemas berlebihan setiap saat kita berpikir negatif. Pikiran-pikiran tersebut tidak terjadi nyatanya. Siapa di kalian yang sampai saat ini habiskan puluhan juta? Karena itu yang pernah saya alami, teman-teman. Ketika saya memiliki asam lambung cemas berlebihan, saya sudah tidak bisa menghitungnya lagi berapa uang yang pernah saya habiskan. Ada juga teman kita yang bercerita mengenai sampai-sampai ditinggalkan oleh istrinya karena sudah tidak bisa menafkahinya karena GERD dan anxiety. Karena orang yang memiliki asam lambung cemas berlebihan, ketika searching di Google melihat obat-obat yang mampu menyembuhkan asam lambung, pasti di hatinya ingin membeli. Dan pada dasarnya, atau yang terjadi ketika kita membeli obat tersebut, kita tidak ada perubahan. Bahkan setelah kita membeli obat tersebut, kita semakin parah. Kita tidak merasakan kecocokan dengan obat tersebut. Kita tidak merasakan kenikmatan. Bahkan ada kita semakin parah dengan obat tersebut. Nah, ini yang pernah saya alami ketika dalam satu bulan kita berapa puluh juta atau berapa juta kita habiskan untuk mengatasi asam lambung cemas berlebihan ini, tapi tidak ada perubahan. Siapa yang pernah endoskopi? Berapa biayanya? Jujur saya tidak pernah. Dan ketika kita ke psikolog, ke psikiater, berapa biaya yang kita butuhkan? Pokoknya penyakit asam lambung dan cemas berlebihan ini, ketika kita turuti keyakinan kita atau kemauan kita, maka semua kita akan jual. Rumah pun kita akan jual ketika kita akan menuruti ego kita. Karena penyakit GERD dan anxiety ini terletak di pikiran dan hati kita.
rasa egois, rasa ingin tahu atau kemauan kita selalu didorong, sehingga itu yang membuat kita sebenarnya tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pasrah dengan kehendak kita, tidak yakin dengan takdir kita. Tapi ketika kita mampu menyikapinya bahwa ini adalah takdir, ini adalah sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan penyakit cemas berlebihan. Ingat, sebenarnya kita tidak apa-apa, tapi pikiran-pikiran negatif lah yang membuat kita berpikir seolah-olah kita yang paling menderita. Pada dasarnya, di luar sana banyak orang yang jauh lebih menderita dibandingkan kita. Maka ketika kita sudah mampu berpikir seperti itu, dan kita akan bersyukur setiap saat. Dan saat kita bersyukur setiap hari, di saat bangun pagi, atau kita usahakan senyum, atau walaupun kita tidak merasa bahagia, tapi kita usahakan bersyukur dan merasa tersenyum. Seolah-olah pikiran-pikiran negatif itu jika datang, senyum dan katakan bahwa semua akan baik-baik saja, penyakit ini pasti akan berlalu. Maka pikiran-pikiran negatif itu akan hilang dengan sendirinya. Orang lain bisa sembuh, kenapa kalian tidak bisa? Sama halnya ketika saya terkena GERD dan anxiety selama hampir 3 tahun, tapi saya selalu tanamkan di dalam diri saya, meyakini diri saya bahwa saya akan sembuh. Saya bisa, orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Untuk kalian yang sampai saat ini masih berusaha atau membeli obat-obat mahal, masih penasaran mencari solusi terbaik, mencari obat siapa yang bisa menyembuhkan diri saya dari asam lambung cemas berlebihan, silahkan. Untuk saat ini silahkan perbaiki pola pikir kalian dan yakin. Dan ingat bahwa dokter atau tenaga medis, paranormal, siapa saja yang kalian yakini untuk menyembuhkan kalian, itu hanya bisa membantu. Yang dapat menyembuhkan kalian adalah diri kalian sendiri. Intinya yakin bahwa semua akan baik-baik saja. Saya rekomendasikan untuk kalian sering-sering minum air putih hangat. Jika di malam hari saat mau tidur, jika kalian mau konsumsi kunyit, temulawak, campur madu, silahkan. Campur gula aren, silahkan. Itu semuanya baik. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian dan dapat menginspirasi kalian dan memotivasi kalian supaya kalian semakin cepat keluar dari asam lambung cemas berlebihan ini. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.